Pada tahun 1944, tepatnya saat Perang Dunia Kedua terjadi, seorang mata-mata Amerika bernama Indiana Jones tertangkap oleh pasukan Nazi saat dirinya menyamar sebagai salah satu petugas untuk mengambil beberapa artefak yang telah dicuri oleh Nazi. Untungnya Jones berhasil bebas karena pada saat ia akan dihukum gantung, sebuah bom jatuh di tempat itu dan menewaskan beberapa prajurit Nazi. Tidak mau membuang-buang waktu, Jones pun segera menyelinap keluar dengan menyamar lagi sebagai petugas, lalu menyusup ke kereta Nazi untuk mengambil artefak itu sekaligus menyelamatkan temannya yang juga tertangkap, dan dia adalah arkeolog Oxford bernama Basil Shaw. Ketika Jones berusaha menyusup ke kereta, Basil diinterogasi oleh kolonel mengenai kekuatan yang ada pada artefak tombak suci Longinus. Tapi beberapa saat kemudian, Dr. Fowler yang tak lain adalah ahli astrofisika Nazi datang untuk memberikan info. Dan waktu yang sama saat Jones berhasil mengambil artefak itu, Fowler memberitahu kolonel bahwa tombak yang mereka curi itu adalah palsu. Mendengar hal tersebut tentu saja kolonel kecewa, tapi setelah itu Fowler menunjukkan artefak lain, artefak asli dan kekuatannya jauh lebih besar. Benda itu adalah Antikythera yang dibuat oleh ahli matematika Syracuse kuno Archimedes. Fowler berkata artefak ini tidak memiliki kekuatan gaib seperti artefak yang lain, tapi bisa membawa mereka kemana saja karena benda itu dibuat untuk melakukan perjalanan waktu. Setelah Fowler menunjukkan benda itu, kolonel dan pasukannya pergi mencari Jones. Tapi karena Jones pandai menyamar, dia pun lolos dari kejaran mereka dan segera pergi menyelamatkan Basil, sekaligus membantu Basil merebut artefak Antikythera itu. Ketika mereka berusaha untuk melarikan diri, Jones dan kolonel terlibat perkelahian di atas gerbong. Saat itu, Jones hampir saja terbunuh, tapi berkat bantuan dari Basil, kolonel pun berhasil dikalahkan. Cuman baru beberapa saat mereka menang, Fowler muncul dan menyuruh mereka untuk menyerahkan artefak itu lagi kalau ingin selamat. Namun takdir berkata lain, Cok. Baru saja mendapatkan benda itu lagi, Fowler malah jatuh terhantam besi, sedangkan Jones dan Basil memilih untuk melompat ke lautan. Usai kejadian itu, Basil mengira bahwa usaha mereka untuk menjaga sejarah sudah sia-sia. Tapi saat mereka menepi, Jones memberikan artefak Antikythera yang sebenarnya ia simpan tanpa ingin tahu sebenarnya benda apakah itu. 25 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1969, setelah sang istri yang bernama Marion mengajukan cerai usai anak mereka terbunuh di Perang Vietnam, kehidupan Indiana Jones berubah total. Dia merasa apa yang selama ini dijalaninya sangat membosankan, apalagi sebentar lagi Jones akan pensiun sebagai dosen. Siang itu di hari terakhirnya mengajar, ketika Jones agak kesal karena sebagian besar mahasiswanya tidak mau menyimak materinya, ada satu orang yang mau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Sayangnya hal itu hanya berlangsung sementara, karena beberapa saat setelahnya kelasnya sudah berakhir, dan ini saatnya Jones untuk pergi meninggalkan universitas tersebut. Saat akan berpamitan, ternyata rekan-rekan kerjanya sudah mempersiapkan kejutan perpisahan untuk Jones. Dan karena pria itu sudah berdedikasi selama 10 tahun lebih, mereka pun memberikan kenang-kenangan sebagai bentuk terima kasih. Sayangnya kenang-kenangan itu tidak terlalu penting untuk Jones, makanya dia memberikan benda itu kepada gelandangan lalu pergi ke kafe terdekat untuk ngopi-ngopi santai. Belum lama Jones menikmati kopinya, mahasiswa yang tadi berhasil menjawab beberapa pertanyaan datang menghampiri Jones. Dan secara terang-terangan wanita bernama Helena ini mengaku bahwa ia bukanlah mahasiswa di kampus itu, tapi putri baptisnya Jones alias anak dari mendiang Basil Shaw. Setelah mengingat semua hal tentang wanita itu, Jones pun mengajaknya mengobrol. Di sini Helena bercerita bahwa dirinya baru saja lulus dari jurusan arkeolog dan dia sedang melakukan sebuah penelitian untuk mendapatkan gelar doktor. Pokok pembahasan yang akan dibuat oleh Helena ini mengenai piringan Archimedes yang tak lain adalah Antikythera, Cok. Terus dari petunjuk yang selama ini ia kumpulkan dan juga obsesi dari sang ayah, Helena percaya bahwa artefak itu berada di pegunungan Alpen Prancis. Dan demi meraih kesuksesannya, Helena meminta Jones untuk membantunya mendapatkan benda tersebut. Awalnya Jones enggan untuk membantu Helena dalam mendapatkan benda ini, tapi setelah beberapa kali dibujuk, apalagi Helena ingin sekali meraih kesuksesannya sebagai arkeolog dengan meneliti artefak ini, Jones pun akhirnya luluh lalu mengajak Helena ke gudang penyimpanan di universitas tempatnya bekerja.
Di tempat itu, Jones mengambil sebuah kotak yang setelah dibuka ternyata isinya adalah benda yang dicari-cari oleh Helena, yaitu potongan artefak antik Kythera. Saat Helena sedang mengagumi benda itu, Jones bercerita bahwa selama bertahun-tahun Basil Shaw terobsesi mempelajari antik Kythera. Dalam penelitian itu diketahui bahwa Archimedes tahu kalau pergerakan bulan dan planet-planet itu tidak sempurna. Dengan kata lain, ada kejanggalan dalam rotasinya. Nah, dari ketidaksempurnaan inilah terjadi retakan pada waktu. Dan antik Kythera adalah instrumen yang dibuat oleh Archimedes untuk memprediksi retakan tersebut. Dulu, Basil menulis banyak surat kepada Jones mengenai artefak itu. Dan karena semakin lama Basil terlihat tergila-gila dengan benda tersebut, Jones mengambil antik Kythera untuk dihancurkan, tapi karena ragu, Jones hanya menyembunyikannya di kampus selama bertahun-tahun. Sementara itu di luar sana, saat kota New York sedang merayakan kembalinya astronot mereka dari bulan, Fowler, orang yang kita kira udah mati ini, ternyata masih hidup dan berada di kota yang sama. For your information nih Cuk, berkat identitas barunya, Fowler bekerja untuk NASA, dan dia adalah salah satu ilmuwan yang mengerjakan roket yang membawa astronot Amerika ke bulan. Tapi adanya dia di sini, faktanya hanya untuk mewujudkan tujuannya yang lain. Sadar akan kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua, Fowler bersama antek-anteknya dan juga agen CIA bersama Mason berusaha mencari Helena untuk mendapatkan artefak milik Archimedes itu. Tepat setelah Helena mendapatkan apa yang dia mau, Mason dan timnya datang untuk merebut benda tersebut setelah membunuh dua dosen yang mempergoki mereka. Tidak mau hal itu terjadi, Helena pun berusaha kabur dan terpaksa meninggalkan Indiana Jones. Nah, di sini sebenarnya Mason tidak berniat untuk menyakiti Jones, tapi karena Jones terus menghindarinya dan itu terlihat sangat mencurigakan, Mason pun akhirnya menangkap Jones dan akan membawanya kepada Fowler. Okay. Gagal mendapatkan Helena dan juga artefak antik Kythera, Mason dan timnya memutuskan untuk kembali. Lalu, karena di tengah jalan mobil mereka tidak bisa melintas karena ada pawai, Mason terpaksa membawa Jones berjalan kaki. Hingga akhirnya pria itu berhasil melarikan diri lagi dengan mencuri kuda milik seorang polisi. Gagal mendapatkan Helena dan juga Jones, Mason langsung mengabari Fowler dan memintanya pergi ke Los Angeles untuk bertemu dengan presiden. Tapi ketika sadar bahwa Jones yang dimaksud adalah Indiana Jones, orang yang dulu pernah membuatnya pingsan, Fowler pun menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan jet pribadi menuju ke Maroko. Di tempat lain, setelah berhasil kabur dan sambil menunggu teman lamanya yang bernama Saleh, Jones melihat berita bahwa sudah terjadi pembunuhan di universitas. Dan karena waktunya bersamaan dengan Jones yang berusaha melarikan diri, polisi pun menduga bahwa Jones lah pelaku pembunuhan tersebut. Sampai di rumahnya, Saleh pun memberitahu fakta yang sebenarnya kepada Jones, bahwa saat menjadi mahasiswa Inggris, Helena pernah ditangkap di Tangier karena telah melelang barang selundupan. Suatu hari, Helena ditolong oleh Aziz Rahim, putra dari Big Rahim, seorang mafia Maroko yang terkenal. Lalu, dari apa yang dia tahu, Big Rahim ini punya hotel gede di Tangier, dan minggu ini akan menyelenggarakan lelang tahunan barang antik curian. Dari info tersebut, Jones yakin bahwa Helena sengaja menemuinya untuk mendapatkan artefak kuno itu, dan sebelum Helena melelangnya kepada mafia Maroko, Jones meminta bantuan Saleh untuk mengantarkannya ke bandara walaupun dia tahu polisi akan semakin menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan. Give him hell, Indiana Jones! Dalam penerbangannya, saat Jones membaca semua surat kiriman dari Basil, Jones ingat saat dia pernah menjaga Basil yang ingin menghancurkan artefak antik Kythera karena artefak itu sangat berbahaya dan jika jatuh di tangan yang salah maka dunia akan hancur. Waktu itu merasa bersalah karena sudah memberikan antik Kythera kepada sahabatnya, Jones pun mengambil kembali benda itu dan berjanji akan menghancurkannya. Namun karena Jones tidak pernah menepati janjinya itu hingga masalah ini terjadi, Jones pun semakin menyesal. Setibanya di Hotel Tangier milik mafia Maroko, Jones langsung masuk ke sebuah ruangan di mana pelelangan pribadi itu berlangsung. Di sana dia menyuruh Helena untuk menghentikan pelelangan ini, tapi karena orang-orang terus menawar dengan harga yang sangat tinggi dan Helena menolak untuk menghentikannya, Jones pun ikut-ikutan menawar demi bisa mendapatkan benda tersebut. Saat ketegangan itu berlangsung, Fowler dan antek-anteknya ternyata datang.
Tentu saja dong Jones kaget karena orang yang dulu ia kira sudah mati ternyata masih hidup dan masih saja terobsesi untuk mendapatkan Antikythera. Pada perkelahian itu, Teddy berhasil membawa kabur artefak tersebut, tapi karena anak buah Fowler langsung menghadangnya, Fowler lah yang berhasil mengambil alih hingga Helena dan Jones terpaksa bekerja sama untuk mendapatkannya kembali. Saat akan pergi, Aziz Rahim, orang yang dulu pernah menolongnya, datang dan melarang Helena untuk pergi. Dia marah karena Helena ketahuan menjual cincin tanda cintanya hanya untuk mendapatkan uang. Dan karena hari ini Helena memilih untuk pergi demi mendapatkan artefak berharga itu, Aziz pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar Helena dan membunuhnya. Dalam upaya pelarian ini, Jones dan Helena hampir saja tertangkap. Tapi berkat pertolongan dari Teddy, mereka pun berhasil kabur menggunakan tuk-tuk walaupun gagal merebut Antikythera dari Fowler. Di sisi yang lain, setelah berhasil mendapatkan Antikythera, Fowler dan antek-anteknya dibawa oleh Mason dan akan dikirim kembali ke Alabama karena lancang pergi ke Maroko tanpa persetujuan dari pemerintah. Namun karena kini Antikythera sudah ada di tangannya, anak buahnya membantu Fowler membunuh Mason dan agen lain agar mereka bisa pergi ke Mediterania menggunakan pesawat tersebut. Kembali kepada Jones, akibat ngebut karena berusaha menghindari Aziz Rahim dan juga mengejar Fowler, tuk-tuk yang mereka naiki akhirnya mogok padahal Jones harus melanjutkan perjalanan untuk mendapatkan Antikythera itu kembali. Lalu, karena catatan milik Basil sudah dicuri oleh Fowler padahal banyak petunjuk penting di sana, Helena pun menawari Jones untuk bekerja sama karena dia mengingat sebagian besar isi catatan itu. Awalnya Jones enggan karena dia ingin melakukannya sendiri. Tapi karena hanya Helena yang tahu titik koordinat di mana kepingan artefak Antikythera yang lain, Jones akhirnya setuju dan mengajak mereka ke tempat temannya yang bernama Rennie. Menggunakan kapal milik Rennie, Jones, Helena, dan juga Teddy pergi ke Laut Aegea. Dari catatan Basil yang Helena ingat bahwa dulu kapal Romawi pernah tenggelam dan karam di dasar Laut Aegea. Dan kapal itulah yang Helena percaya ada prasasti kuno yang disebut Grafikos, benda yang bisa membantu mereka menemukan kepingan lain dari artefak Antikythera. Malam itu saat Helena baru saja selesai main kartu dengan teman-temannya Jones datang dan bertanya apakah Helena percaya jika artefak Antikythera itu punya kekuatan magis. Tentu saja Helena tidak percaya karena yang selama ini ia yakini hanyalah uang. Tapi karena suasananya tegang, Helena pun iseng bertanya, jika benda itu ternyata bisa membawa mereka ke masa lalu, apa yang akan dilakukan oleh Jones? Jones kemudian menjawab bahwa dirinya akan mencegah putranya mendaftarkan diri sebagai prajurit perang. Jones akan bilang jika dia tetap mendaftar, dia akan mati. Lalu jika dia mati, ibunya akan bersedih seumur hidup dan Jones tidak akan pernah bisa menyembuhkan kesedihan itu. Keesokan harinya, didampingi oleh Rennie yang juga seorang penyelam laut profesional, Helena dan Jones menyelam ke Laut Aegea untuk mencari Grafikos. Tapi sebelum turun, Rennie memperingatkan mereka untuk menyelam sesuai aturan. Mereka tidak boleh berada di dasar laut lebih dari 3 menit. Dan juga jika bertemu dengan belut Anguillas atau belut Eropa, mereka harus diam daripada mendapatkan gigitannya yang sangat mematikan. Setelah menyelam cukup lama, Jones dan Helena akhirnya berhasil mendapatkan prasasti Grafikos di antara tumpukan kerangka manusia dan juga para belut. Untungnya mereka berhasil menghindari serangan belut-belut itu, tapi saat kembali ke permukaan, kapal mereka telah dibajak oleh Fowler dan juga antek-anteknya. Tidak bisa melawan lagi, Grafikos itu pun jatuh ke tangan Fowler. Tapi karena Fowler tidak bisa membaca tulisan pada prasasti itu, dia menyuruh Jones untuk membacakannya. Tentu saja Jones menolak, makanya Fowler langsung menembak mati Rennie hingga Helena bersedia membacanya dengan imbalan 100.000 pound sterling. Awalnya Jones mengira Helena telah berkhianat hanya untuk mendapatkan uang, tapi saat Helena mulai membaca tulisannya, Helena memberikan kode kepada Jones untuk menyalakan petasan yang ada di sakunya menggunakan rokok yang sengaja Helena minta dari Fowler. Gara-gara terlalu fokus dengan penjelasan dari Helena, bom itu pun berhasil membuat Helena dan teman-temannya kabur dengan membawa Grafikos dan juga kapal milik Fowler. Di sini Jones masih sempat marah nih kepada Helena. Karena selain teman baiknya tewas tertembak, Helena juga sudah membeberkan semua isi dari tulisan Grafikos itu.
Namun kenyataannya enggak, Cuk. Helena hanya memberitahu sebagian, dan tempat kepingan Antikythera yang lain bukan berada di Alexandria, melainkan di tempat lain. Lega mendengar itu, Jones tiba-tiba penasaran dengan Gravikos yang ada di tangannya ini. Ia sadar kalau materialnya terbuat dari kayu dan lilin, tapi kenapa saat dipegang terasa sangat berat? Nah, karena tingkat penasarannya sangat tinggi, Jones sengaja membakar benda tersebut. Hingga diketahuilah bahwa Gravikos yang sebenarnya adalah kepingan emas kuno di dalamnya. Dan tempat tersimpannya pecahan Antikythera yang lain berada di makam Archimedes yang terdapat pada Gua Dionysus di Sisilia. It's full. Sesampainya di tempat tujuan, Jones dan Helena pergi membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Sedangkan Teddy memilih untuk jalan-jalan sambil menunggu tempat itu sepi karena kini tempat tersebut sudah dijadikan destinasi wisata. Namun baru saja Teddy membeli es krim, Fowler datang dan membawanya pergi. Saat itu Jones melihat saat Fowler menculik bocah itu. Tapi karena Jones tahu Fowler tidak mungkin melukai Teddy dan justru akan memanfaatkannya menuju gua, Jones pun mengajak Helena untuk pergi juga sebelum Fowler dan anak buahnya mendahului mereka. Sesuai apa yang tertulis di Gravikos, mereka masuk ke gua telinga Dionysus, lalu saat melihat ada pantulan cahaya berbentuk bulan sabit, mereka pun naik hingga menemukan pintu rahasia di bawah air, di mana di tempat itulah makam Archimedes berada. Di waktu yang sama, Fowler dan anak-anak buahnya juga berhasil masuk ke gua Dionysus. Tapi saat mereka melewati jembatan, Teddy sengaja menjatuhkan dirinya ke sungai bersama dengan Hawk hingga dia berhasil kabur dan menjebak Hawk di bawah sana. Gak pakai basa-basi, Jones dan Helena langsung membuka peti Archimedes hingga mereka berhasil mendapatkan kepingan lain dari Antikythera. Namun saat mengamatinya lebih teliti, Helena menemukan sesuatu yang aneh, di mana ada jam tangan dan juga burung phoenix yang terukir pada sisi peti itu memiliki baling-baling. Sadar kalau 1000 tahun yang lalu jam tangan belum ada, Helena dan Jones pun akhirnya percaya dengan ucapan Basil dulu bahwa Antikythera memiliki kekuatan berbahaya, yaitu bisa membawa mereka yang menggunakannya melakukan perjalanan waktu seperti Archimedes. Sialnya, baru saja mereka menyadari itu, Fowler dan anak buahnya pun datang. Lalu karena Fowler mengancam akan membunuh Helena, Jones akhirnya terpaksa menyerahkan Antikythera itu dan membiarkan Fowler menyatukannya. Namun saat alat itu mulai bekerja, Teddy yang berhasil bebas langsung mengacaukan semuanya. Dan pada perkelahian itu, Jones berusaha menyelamatkan Helena dan Teddy walaupun dia gagal mendapatkan Antikythera-nya serta tertembak hingga dibawa pergi entah kemana. Di perjalanan, Jones pun baru mengetahui bahwa Fowler akan pergi ke landasan udara. Dia akan terbang dan melakukan perjalanan waktu kembali ke tahun 1939 lalu mengubah sejarah dengan membantu Jerman menuju kemenangan dalam Perang Dunia Kedua. Singkatnya, ketika Fowler dan anak buahnya sudah membawa Jones masuk ke pesawat, Helena yang ternyata mengikuti mereka menyuruh Teddy untuk menerbangkan pesawat lain. Walaupun dia sendiri belum pernah menerbangkan pesawat, tapi karena selama ini telah mempelajari tekniknya, Teddy pun memberanikan diri untuk melakukannya demi membantu Helena menyelamatkan Indiana Jones. Saat Teddy berhasil menerbangkan pesawat itu, Helena berusaha mengejar pesawat Fowler menggunakan motornya. Dan tepat setelah dirinya masuk, Fowler pun berhasil mengaktifkan Antikythera dan menemukan celah waktu di langit. Sialnya, ketika pesawat sudah mendekati celah tersebut, Jones menyadarkan Fowler bahwa perhitungannya salah. Ada pergeseran benua yang dapat mengubah koordinat garis waktu. Hingga yang terjadi adalah pesawat Fowler dan Teddy bukan kembali ke tahun 1939, melainkan pada tahun 214 sebelum Masehi, tepatnya pada Perang Romawi. Melihat anak buah Fowler menembaki para tentara Romawi yang menyerang pesawat mereka, Jones memarahi mereka. Karena hal itu justru akan membuat tentara-tentara itu mengira mereka ini adalah monster naga yang sedang terbang. Setelahnya, Jones menyuruh Fowler untuk kembali ke celah waktu mumpung masih ada kesempatan. Tapi karena pesawat sudah terlanjur rusak, Helena muncul untuk menyelamatkan Jones dari Fowler lalu mengajaknya terjun sedangkan Fowler jatuh hingga hancur bersama pesawatnya.
Di sisi yang lain, melihat ada pesawat jatuh, Archimedes pun datang untuk menyelidiki kecelakaan tersebut. Nah, disinilah dia mendapatkan jam tangan milik Fowler dan juga menemukan Antikythera ciptaannya sendiri. Sementara itu, setelah berhasil mendarat dengan selamat sambil menahan sakit akibat luka tembaknya, John masih merasa tidak percaya bahwa dia sudah melakukan perjalanan waktu dan menyaksikan perang Romawi. Lalu dari hal itulah John pun berniatan untuk tidak pulang. Makanya dia memberikan kebalikan angka koordinat agar Helena dan Teddy bisa kembali ke zamannya. Beberapa saat kemudian Teddy pun datang untuk menjemput, tapi di waktu yang sama juga Archimedes muncul di hadapan mereka dan membuat John semakin bersemangat untuk tinggal di zaman itu. Ternyata Archimedes datang hanya untuk menyerahkan piringan Antikythera itu lagi. Dia juga bilang kalau Jones bisa mengunjunginya kapanpun, sebab dia sengaja membuat benda itu hanya bisa membawa penggunanya pergi ke zamannya demi mendapatkan bantuan dari mereka yang datang untuk melawan kekuatan Romawi. Mendengar itu, Helena pun lega. Dia kemudian kembali membujuk Jones untuk pulang. Tapi karena Jones terus menolak, Helena pun terpaksa memukul Jones hingga pingsan dan segera mengangkutnya ke dalam pesawat. Me too. Singkat cerita, setelah terbangun dari pingsan, George mendapati dirinya sudah kembali ke rumah. Dan ternyata Helena berhasil membawanya pulang tepat waktu. Awalnya George tidak senang nih karena menurutnya untuk apa ia pulang tapi di rumah dirinya sudah tidak punya siapa-siapa. Tapi ketika Marion muncul di hadapannya dan seakan-akan hubungan mereka masih baik-baik saja, Jones pun langsung bersyukur karena Helena telah bersikeras membawanya pulang. Dan film pun berakhir.